Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini di hari kemerdekaan kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di majelis kita yang kita tahan untuk diri kita, keluarga kita, dan kehidupan kita. Amin. Salawat serta salam selalu kita senandungkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, yang mengajarkan kepada kita hakikat dari kemerdekaan, yang mana Nabi Muhammad SAW di dalam ajaran-ajarannya yang sampai kepada kita melalui lisan para ulama mengajarkan bahwa hakikat dari kemerdekaan itu ialah berpindahnya seseorang dari menjadi hamba selain Allah kepada selain Allah, dari menjadi hamba kepada selain Allah, mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, ya. Jadi hurriyah ataupun istiqlal, kemerdekaan itu ialah intiqal min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki itu artinya selalu menomorsatukan Allah dalam segala hal. Itu maksudnya. Jadi orang yang merdeka itu ketika mereka merdeka dari selain Allah. Ketika kita ibadah, berarti ibadah kita itu hanya kepada Allah. Nah, itu orang yang merdeka. Ketika kita melakukan bahkan urusan dunia pun, pikiran kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pesan Al-Qur'an. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Ya. Wala tansau nasibaka minad dunya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini, dari usaha, dari upaya untuk bisa hidup, bisa untuk bertahan, memakmurkan dunia ini, tujuannya satu, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semuanya di kehidupan kekal nanti di akhirat. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi kita kerja itu apa? Ya supaya kita bisa hidup sebagaimana hidup ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menegakkan syariat di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari semuanya. Jadi ketika seorang bisa menjadi hamba Allah yang total, maka di situ dia adalah manusia yang merdeka. Ini ada kaitan dengan hari ini, kemerdekaan. Makna dari kemerdekaan itu. Kalau misalnya kita pada saat masih sekolah dulu, baris berbaris itu kan harus, kalau tegak gerak itu harus tegak, benar-benar tegak. Ketika hormat gerak, ya kita harus hormat, benar-benar hormat, tidak bergerak. Maka upayakan ketika kita menghadap Allah juga seperti itu. Bukan hanya ketika upacara kita benar-benar hormat, kita benar-benar tegak geraknya, benar-benar tegak di dalam baris berbaris. Tapi ketika kita sholat misalnya, mata kita
ke sana kemari. Badan kita gerakannya mungkin bisa dihitung lebih dari 3 kali dan lain sebagainya. Apalagi bicara tentang hati. Nah, jadi itulah. Nah, intinya kita di hari ini insya Allah kita mengingat kembali hakikat dari kemerdekaan itu, ya, dengan selalu berusaha ikhtiar untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang total, ya, benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Semua yang kita lakukan itu lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ada pembahasan. Ya, mungkin sebagai pengingat yang kemarin kita sempat membahas tentang mengajarkan ilmu. Kita tahu bahwa mengajarkan ilmu bagi orang yang berilmu adalah kewajiban. Bahkan ada riwayat yang sudah kita baca bahwa nanti akan datang suatu kaum, yang artinya sampaikan oleh Nabi, orang-orang alimnya itu tidak mau mengajarkan orang-orang sekitar, dan orang-orang sekitar tidak mau belajar dari orang-orang alim. Itu akan datang suatu zaman, sepertinya zaman kita ini. Bahkan sebelum kita juga sudah seperti itu. Jadi ini sudah akhir zaman. Tapi nanti itu akan total seperti itu. Jadi ulama-ulama sudah ditinggalkan. Ulama-ulamanya sudah tidak laku lagi. Dan ulama-ulamanya sudah tidak ada keinginan untuk mengajarkan, untuk menyebarkan dakwah misalnya. Itu akan datang suatu zaman itu. Apabila zaman itu datang, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan beruntun turun. Karena apa? Karena meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Nah, sehingga itu banyak pembahasan di sini. Ya, mungkin apa yang dinukil dari Al-Imam Nawawi sebagai pengingat, kan secara umum orang yang alim, orang yang tahu, ya, tidak melulu alim, pokoknya dia tahu ilmu agama, ketika diminta untuk mengajar, itu apa hukumnya? Itu Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan sudah menjelaskan. Kalau misalnya di satu daerah itu dia satu-satunya orang yang bisa mengajar misalnya, maka hukumnya menjadi fardu ain untuk dirinya. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang bisa mengajar, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Kalau misalnya sebahagian telah melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. Ini kalau misalnya ustadznya banyak gitu. Kalau misalnya ustadznya banyak, kemudian diminta salah satunya, apa hukumnya? Kembali lagi, hukumnya adalah fardu kifayah. Dia bisa menolak. Yang penting penolakannya itu beralasan. Misalnya si fulan lebih alim, belajar dari si fulan. Ustadz fulan itu lebih baik dalam bidang ini, belajar sama beliau. Atau mungkin saya sibuk, tidak punya waktu khusus untuk mengajar. Nah, itu bisa. Yang penting alasannya jelas, uzurnya itu jelas. Kalau misalnya tidak ada uzur, tidak ada alasan yang jelas, maka orang alim ini atau ustadznya ini berdosa. Jadi kalau kita mau belajar sama guru itu nggak apa-apa, dipaksa nggak apa-apa. Kalau kita lihat dia orangnya lowong gitu, kita paksa. Pokoknya saya mau baca, pokoknya saya mau belajar. Gitu. Itu karena kalau misalnya dia tidak mau, padahal tidak ada alasan, maka dia berdosa dalam hal ini. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Al-Imam di sini Sufyan Tsauri. Ini termasuk alasan ya, alasan seorang ustadz ketika datang murid misalnya mau belajar, atau mungkin ada jamaah. Kalau dalam konteks sekarang ada jamaah majelis itu mengundang misalnya. Kalau misalnya kurang cocok, kelihatan kayaknya ini orang-orang yang mau belajar ini atau murid-muridnya ini belajarnya bukan lillahi ta'ala gitu, maka seorang ustadz ini tidak seyogianya dia menolak,
tidak seyogianya. Tidak dipaksa, tapi tidak seyogianya dia menolak. Ya, lebih baik itu apa? Dia terima. Karena apa? Karena orang ketika ingin belajar berarti itu adalah niat baik. Ya, terlepas dari niat yang ada di belakang-belakangnya itu. Ya, pastikan dia ingin mungkin. Ada orang-orang begini, jamaah sekalian. Orang belajar itu kepada seorang ulama supaya apa? Terkenal. Ada. Kan keren itu. Kamu ngajinya di mana? Wah, anak ngaji sama Gus Baha misalnya, sudah populer. Itu secara tidak langsung dia mencari nama dari Gus Baha misalnya. Itu niatan buruk sebenarnya, niatan buruk. Tapi seorang guru itu tidak seyogianya menolak. Tetap dia hadir, dia ingin belajar, ya kita ajar. Karena hadirnya dia, keinginan dia untuk belajar itu adalah niat yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, talabuhum lil ilmi niyyah. Ketika mereka ingin menuntut ilmu, terlepas dari niatan-niatan yang baik. Wa qalu, dan para ulama, kebanyakan ulama sudah kami contohkan, termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Al-Ghazali, itu sudah jelas sekali. Mereka berkata, talabnal ilma li ghairillah. Jujur saja kami ini menuntut ilmu bukan karena Allah. Imam Ghazali misalnya karena kehabisan bekal. Ayah ibunya meninggal, bekal mereka sudah habis, sedangkan mereka masih anak-anak. Maka mereka masuk pesantren. Pesantren pada saat itu apa? Gratis. Makannya gratis, tempat tinggalnya gratis. Masuk pesantren tujuannya apa? Menyambung hidup, bukan untuk belajar. Bukan karena Allah itu, untuk menuntut ilmu, bukan. Fa'aba an yakuna illa lillah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan niat kami itu kecuali untuknya saja. Jadi niatnya ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita misalnya Bapak-bapak sekalian diminta untuk mengajar misalnya, dari apa yang kita ketahui, insya Allah ajar. Apa yang kita ketahui, diajarkan. Jangan beralasan, wah ini orangnya nggak benar niatnya ini, mau belajar sama saya. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita menyampaikan ini ilmu. Jadi itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian ini ada penutupan sedikit pembahasan. Ini pembahasan cukup sensitif. Karena ini perbedaan di kalangan ulama juga cukup besar ya. Ya, memandang tentang apa permasalahan, kalau istilah di sini apa, bisyarah ya. Bisyarah untuk ustadz atau untuk kiai. Itu hukumnya apa? Nah, ini dibahas di sini. Dibahas. Tanbih, perhatian. Qala al-Imam Suyuti, al-Imam Suyuti berkata, fil Itqan, di dalam kitab Al-Itqan. Kitab Al-Itqan ini fi ulumil Quran, membahas tentang ilmu-ilmu Quran. Nah, Imam Suyuti ini ahli dalam segala ilmu bisa dikatakan, termasuk dalam Al-Quran. Beliau sangat luar biasa. Jadi seakan-akan kalau bicara tentang ilmu Quran seperti ahli Al-Quran, bicara tentang ilmu hadis, ahli hadis. Jadi bukan cuma sekedar tahu gitu. Jadi benar-benar mendalami. Ini Imam Suyuti. Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan mengatakan, wa amma akhdul ujra ala ta'limi fajais. Ini pendapat Imam As-Suyuti. Mengambil ujrah, upah ataupun bisyarah dari mengajar itu hukumnya boleh. Ini pendapat dari Imam Suyuti. Fafil Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari dikatakan, ini kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau ini mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah kitab. Yang kitab itu di dalam riwayat beliau mengatakan sendiri 16 tahun baru selesai. Ini penulisan kitab Bukhari. 16 tahun baru selesai. Kenapa 16 tahun baru selesai? Pencahariannya tidak gampang. Beliau sangat teliti. Dilihat dari matan hadisnya apakah sahih, kemudian dilihat dari perawinya. Perawinya ini apakah sikoh? Nah, sikoh itu orangnya yang bisa terpercaya.
hafalnya kuat. Nah, itu beliau sangat teliti, Imam Bukhari. Kemudian setelah mendapatkan itu tidak cukup sampai di situ, beliau istikharah. Jadi Imam Bukhari itu setiap kali menulis hadis, satu hadis, beliau mandi, beliau sholat istikharah 2 rakaat, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apakah hadis ini layak ditulis di kitab saya atau tidak. Ya, tidak heran 16 tahun. Itu kayaknya tesis disertasi itu bisa berapa kita buat? Banyak ya. Beliau satu kitab itu, Sahihul Bukhari yang berjumlah hadisnya 7.000 lebih itu dibuat selama 16 tahun. Karena apa? Setiap hadis mandi, sholat istikharah. Sehingga ya tidak heran kitabnya begitu berkah. Sampai dikatakan ulama semuanya sepakat, Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Sahihul Bukhari itu adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Nah, ini di dalam kitab Sahihul Bukhari. Dan kelebihan dari Imam Bukhari itu, beliau ketika menulis hadis ada bab. Jadi misalnya ada hadis Nabi, beliau taruh babnya, bab tentang apa gitu. Babnya itu secara tersirat itu Imam Bukhari itu menyampaikan hukum. Jadi hukum dari sesuatu dibuat judul babnya gitu. Nah, contohnya di sini. Di dalam pembahasan tentang mengambil upah atau bisyarah, beliau menukil hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada bab mengambil upah dari mengajar. Beliau menukil hadis Nabi Muhammad SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil dari pengajaran kalian itu adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau orang mengajar Al-Quran, dia sangat berhak untuk mendapatkan upah gitu. Secara bahasa yang lainnya gitu. Jadi guru-guru TPQ, TPA itu sebenarnya mereka itu harusnya yang paling sejahtera gitu. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya tidak. Kasihan mereka sebulan ngajar gajinya 500.000. Itu kan miris. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan kalau misalnya Al-Quran boleh, berarti yang lain boleh. Dan itulah pendapat Imam Suyuti. Kalau yang jelas dari Nabi, mengajarkan ilmu Quran, bacaan Quran, hafalan Quran, itu sangat berhak orang yang mengajarkannya mendapatkan upah. Itu. Dan ini yang hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Waqila in ta'ayyana alaihi lam yajuz wakhtarahu al-Halimi. Nah, ini ada pendapat ulama. Al-Imam al-Halimi, beliau mengatakan bahwa kalau misalnya kalau misalnya di suatu tempat itu tidak ada orang lain, tidak ada ustadz lain kecuali dirinya, artinya hukumnya apa? Fardu ain untuknya. Kalau hukumnya fardu ain untuknya, maka tidak boleh dia mengambil upah. Kalau fardu ain. Tapi kalau misalnya fardu kifayah, banyak ustadz-ustadz, nah, maka boleh dia mengambil upah. Ini pendapat dari Imam Halimi. Kenapa? Karena gini, karena kalau misalnya hukumnya fardu ain, satu-satunya ustadz, kemudian dia wajibkan upah misalnya. Kalau yang mau belajar harus bayar misalnya, ya repot. Orang yang nggak mampu berarti nggak belajar, gitu. Itu maksudnya di sini. Ini pendapat ya, pendapat. Waqila la yajuzu mutlaqan. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Orang ngajar ngambil upah itu nggak boleh. Ada pendapat ulama. Wa alaihi Abu Hanifah, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah pemimpin ahli fikih. Al-fiqhu ala Abi Hanifah. Al-fiqhu iyalun ala Abi Hanifah. Fikih itu, ilmu fikih itu adalah anak cucu keturunannya Imam Abu Hanifah. Karena beliau ini pertama kali yang muncul sosok ahli fikih itu beliau, Imam Mazhab. Orang-orang setelahnya itu dianggap sebagai anak cucunya Imam Abu Hanifah dalam hal fikih.
Beliau mengatakan bahwa mengambil upah hukumnya tidak boleh secara mutlak. Wabil bustan li Abil Laits, ada pendapat juga Imam Abu Laits, dan ini pendapatnya apa? Dirinci. Ini ada perincian. At-ta'limu ala thalathati aujuh. Mengajar itu ada 3 bentuknya. Gambarannya. Ahaduha lil hisbah. Wala ya'khudhu bihi 'iwadan. Yang pertama, dia belajar itu benar-benar harapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya ngajar itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mau imbalan apapun. Ketika dikasih, mohon maaf, saya belajar ngajar di sini benar-benar karena Allah, saya nggak mau. Ini pendapat yang pertama. Ini gambaran yang pertama. Nanti dijelaskan. Yang pertama, yang kedua, ketiga ini apa, bagaimana hukumnya. Dan yang kedua, an yu'allima bil ujrah, mengajar dengan mendapatkan upah. Dia ngajar, tapi ya cuma datang ngajar, tiba-tiba ini dikasih bisyaro misalnya. Pokoknya datang dikasih bisyaro, dia nggak minta. Nah, ini yang kedua, model 2. Model ketiga, an yu'allima model kedua itu dia mengajar tapi dia mensyaratkan ujur. Saya pokoknya kalau mau undang saya harus 500.000. Kalau di bawah itu mohon maaf. Nah, ada yang gitu kan? Ini jangan kita katakan nggak boleh. Ini nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, an yu'allima bi ghairi syartin. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dia mengajar tapi tanpa syarat. Saya datang, pokoknya saya datang. Yang ada apa ya, fadol. Nggak dikasih nggak masalah, dikasih alhamdulillah. Fa idza uhdi alaihi qabila. Kalau dikasih bisyaro ini dia terima. Nah, ini ada 3 gambaran. Saya ulang lagi. Dia pertama ini mengajar lillahi ta'ala, nggak mau balasan apapun. Yang kedua, mengajar tapi ingin imbalan. Yang kedua. Yang ketiga, mengajar tanpa memberikan syarat imbalan, tapi kalau dikasih diterima. Ini yang ketiga. Dijelaskan di sini. Fal awwalu ma'jur. Nah, yang pertama, mengajar tanpa meminta dan tidak menerima imbalan, dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi amalul anbiya, dan mayoritas para nabi melakukan hal tersebut. Jadi kan mengajar ini kan profesi para nabi. Ketika dia mengajarkan ilmu risalah yang dibawa oleh nabi, maka dia memang secara total menjadi seperti nabi. Artinya dia mengajar tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan imbalan. Jadi sangat-sangat luar biasa ini. Jadi kalau dikasih nggak mau dia, malah kan mungkin dia marah sama orangnya. Wasani mukhtalafun fihi. Nah, yang kedua, mengajar dengan syarat bisyaro. Pokoknya kalau hotelnya bukan sekian saya nggak mau. Kalau misalnya mobilnya sekian saya nggak mau. Kalau pesawatnya selain ini saya nggak mau. Ini mukhtalafun fihi, khilaf di kalangan ulama. Tadi kan sudah kita sebutkan, termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan nggak boleh. Tapi ada juga yang mengatakan boleh, berdasarkan hadis Nabi tadi, yaitu mengambil upah yang paling berhak diambil oleh seorang yang mengajar ialah dari Al-Quran, kemudian dikiaskan kepada yang lainnya. Sehingga hal ini apa? Ikhtilaf, ada perbedaan di kalangan ulama. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada, mohon maaf, ada ustadz mensyaratkan seperti itu, jangan kita katakan ustadznya nggak baik, karena beliau berhak juga gitu di sisi lain. Karena hal ini masih apa? Ikhtilaf di kalangan ulama. Pokoknya kalau saya mau datang harus hotel bintang 5, ya kita maklumi aja. Mungkin dia seperti itu. Dan memang kita ketika mengundang orang itu sebenarnya kita merepotkan itu orang, iya kan? Maka ya kita juga jangan istilahnya jangan tidak mau repot juga gitu. Ketika kita mau buat orang repot ya kita juga repot.
Nah, jadi itu yang kedua jamaah sekalian. Tapi ini khilaf di kalangan ulama. Dia mengajar tapi memberikan persyaratan diberikan upah. Yang ketiga, ya juzu ijma'an. Yang ketiga itu boleh secara ijma'. Ya, disepakati oleh para ulama boleh. Ketika dia mengajar tidak mensyaratkan apapun tapi diberikan dia terima. Ini boleh secara ijma', ya, sepakat para ulama. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi, kana mualliman lil khalqi. Beliau itu mengajar seluruh umat. Wa kana yaqbalul hadiyah. Dan Nabi Muhammad menerima hadiah. Ada yang datang ke dia, ya fadhol. Beliau ngajar kan? Walaupun tidak seperti ini, buat halako, pasang ini enggak perlu kan? Ya datang beliau itu selalu menjadi muallim. Innama bu'ithna, di dalam hadis sebutkan. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menjadi guru, menjadi muallim. Jadi tugasnya beliau sebagai muallim ini kadang-kadang diberikan hadiah oleh orang dan beliau tidak menolak hadiah. Dan itu adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau misalnya beliau itu dikasih hadiah yang remeh, sekalipun beliau terima. Karena apa? Karena menerima hadiah itu sebenarnya bukan hanya faedah untuk orang yang menerima, orang yang memberikan pun itu akan senang ketika hadiahnya diterima. Jadi itu rahasianya. Nah itu jamaah sekalian, ya penjelasan tentang masalah bisyarah. Insyaallah ini bisa kita pahami bersama. Amin ya rabbal alamin. Tanbih, kemudian selanjutnya la yahillu li'alimin an yadhkura mas'alatan liman ya'lamu annahu yaqa'u bi ma'rifatiha fi tasahulin fid dini wa wuqu'in fi mafsadatin. Nah, ini juga perhatian untuk kita yang ingin mengajar, jangan sampai kita menyebutkan sebuah permasalahan kepada umat yang kita tahu apabila kita sampaikan permasalahan ini kepada umat akan terjadi sikap di tengah-tengah umat itu meremehkan. Jadi ketika kita sampaikan ini permasalahan, umat nanti remeh dengan masalah agama. Atau mungkin akan terjadi atau mereka akan jatuh kepada hal yang buruk. Itu jangan kita sampaikan. Contoh ya supaya jelas. Misalnya ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu menjamak sholat tanpa alasan apapun. Ada hadisnya, riwayat Imam Tirmizi. Tidak ada hujan, tidak ada, kan kalau menjamak sholat itu harus ada alasan ya, harus ada alasan-alasannya, harus ada uzur. Ini tidak ada uzur. Nabi Muhammad pernah melakukannya, tapi hal ini tidak layak kita sampaikan ke umat. Antum ini kan insya Allah orang-orang alim semuanya, jadi anak-anak sampaikan. Ulama itu tidak sampaikan. Coba cari kitab-kitab fikih, nggak ada. Padahal ulama tahu ada hadisnya. Karena apa? Karena ditakutkan umat itu menyepelekan sholat. Nanti mereka sholatnya ya jamak terus. Ya maghrib isya ya zuhur asar nanti kan satu waktu, dibuat dua jadi satu waktu. Nah, tapi dalam keadaan tertentu dibolehkan. Ketika misalnya ya sudah sangat sibuk sekali ya, itu dibolehkan. Tapi tidak disampaikan. Idil ilmu imma nafi'un, karena ilmu itu kalau tidak tidak manfaat, kal wajibatil ainiyah, seperti hal-hal yang wajib secara ainiyah, secara individual atau yang kita kenal dengan fardhu ain, yajibu dzikruhu likulli ahad, yang wajib disampaikan kepada setiap umat Islam. Audorun, atau dia juga bisa menjadi bermudarat. Jadi kalau ilmu itu antara dua, bisa manfaat, bisa mudarat. Kalhiyalil musqitati lizzakah. Seperti apa? Seperti mencari alasan-alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat. Kan ada itu, alasan-alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat atau kewajiban-kewajiban yang lain. Itu sengaja dia gugurkan
dengan apa? Dengan cara-cara tertentu. Berarti itu ilmu yang berbahaya. Ada pembahasan-pembahasannya itu. Pembahasan-pembahasannya ada. Wa kullu ma yuwafiqul hawa wa yajlibu hutamad dunya la yajuzu dzikruhu liman yu'lamu annahu ya'malu bihi aw yu'allimuhu man ya'malu bihi. Kemudian juga kita harus berhati-hati ketika mengajarkan itu. Apabila ilmu yang kita ajarkan ini akan membuat orang itu lebih menuruti hawa nafsu mereka. Dan juga untuk mendapatkan bagian dari dunia. Jadi ilmunya ini murni dunia gitu. Ya, murni supaya bisa sesuai dengan hawa nafsu. Yang apabila dia sampaikan ini kepada seseorang, orang ini ketika dia tahu dia akan amalkan ini, kemudian setelah dia ajarkan kepada orang lain dan orang lain mengamalkan. Berarti apa? Ilmunya itu istilahnya bukan lillahi ta'ala, jadinya apa? Untuk dunia gitu, untuk hawa nafsu. Yang sekarang ada ilmu untuk memikat hati wanita, ya, itu kan dunia istilahnya, murni dunia. Dari Quran, dibaca Quran, ini ayatnya, ini saya punya amalan nih, kalau kamu baca ini nanti wanita siapapun pasti terpikat. Diajarkan ke orang. Ini orang dia ajarkan, pasti dia amalkan. Wah sudah terbukti kan, wah sudah banyak yang dia miliki, diajarkan kepada orang lain. Itu murni, tidak ada unsur lillahi ta'alanya. Nah, maka ilmu seperti ini juga tidak kita ajarkan. Au fihi dararun wa naf'un, atau kedua-duanya ada mudarat, ada manfaat. Ini juga tidak kita ajarkan. Fa in tarajjahat manafi'uhu dzakarahu. Kalau misalnya manfaatnya lebih banyak. Ya, tadi kan seimbang ini, manfaat mudarat sama-sama ada. Ilmunya ini misalnya, manfaatnya mudaratnya sama. Tapi kalau misalnya manfaatnya lebih banyak, dzakarahu, sebutkan, jelaskan. Wa illa fala. Tapi kalau misalnya sama ataupun mudaratnya lebih banyak, maka jangan diajarkan. Jadi ini insyaallah beberapa hal yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, insyaallah manfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa memotivasi kita untuk lebih banyak beramal saleh supaya lebih banyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jam 5.10. Mau ini apa? Baca doa. Baca doa bismillah.